Shalom. Terima kasih telah bergabung di Pelita Pengharapan. Mari membuka hati, menikmati hadirat Tuhan dan menerima kekuatan baru untuk menjalani hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk nafas kehidupan dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena penyertaan-Mu tidak pernah berakhir dan kasih setia-Mu selalu baru setiap pagi. Saat kami akan merenungkan firman-Mu tentang damai sejahtera yang sejati, kami memohon agar Roh Kudus menolong kami membuka hati dan pikiran untuk menerima setiap kebenaran yang Engkau ingin ajarkan. Lepaskan kami dari kekhawatiran, kegelisahan, dan segala hal yang menghalangi kami mendengar suara-Mu. Dan Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh aktivitas pekerjaan, keluarga, serta setiap langkah kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami agar tetap hidup dekat dengan-Mu dan menjadikan Engkau sumber sukacita serta damai sejahtera kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum memulai aktivitas hari ini, saya ingin mengajak Anda merenungkan satu pertanyaan sederhana. Jika semua hal yang membuat Anda merasa aman dan bahagia saat ini perlahan diambil, apakah Anda masih bisa memiliki damai sejahtera? Mungkin pertanyaan itu terdengar berat. Tetapi justru disitulah letak rahasia kehidupan rohani yang dewasa. Tuhan ingin kita memiliki sukacita yang tidak mudah hilang, damai yang tidak tergantung pada keadaan, dan kebahagiaan yang tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki. Apapun kondisi Anda pagi ini, sedang kuat atau lemah, sedang bersukacita atau sedang memikul beban yang berat, firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa ada damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia, tetapi hanya dapat diberikan oleh Tuhan sendiri. Mari kita merenungkannya bersama. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dunia mengajarkan bahwa kebahagiaan datang dari apa yang kita miliki. Semakin banyak uang, semakin nyaman hidup, semakin lengkap fasilitas yang ada, maka semakin bahagia seseorang dianggap. Namun Tuhan mengajarkan sesuatu yang berbeda. Tuhan ingin kita belajar memiliki kebahagiaan yang tidak bergantung pada keadaan. Kebahagiaan yang tetap ada sekalipun situasi berubah. Kebahagiaan yang lahir dari hubungan yang dekat dengan Tuhan. Belajar hidup seperti ini memang tidak mudah. Apalagi ketika kita sudah terbiasa merasa senang karena hal-hal yang ada di sekitar kita. Tetapi Tuhan sedang mengajar kita untuk memiliki sesuatu tanpa terikat kepadanya. Artinya, kita boleh memiliki berkat, pekerjaan, usaha, rumah, kendaraan, atau berbagai kenyamanan hidup lainnya. Namun hati kita tidak boleh bergantung kepada semua itu. Jika suatu saat semuanya berubah, hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Inilah yang membedakan damai sejahtera dari Tuhan dengan damai yang ditawarkan dunia. Damai dari dunia biasanya bergantung pada keadaan yang baik. Ketika semuanya berjalan lancar, hati menjadi tenang. Tetapi ketika masalah datang, ketenangan itu ikut hilang. Sebaliknya, damai sejahtera yang Tuhan berikan tetap dapat kita rasakan bahkan ketika keadaan tidak sempurna. Karena sumbernya bukan situasi di sekitar kita, melainkan Tuhan sendiri. Karena itu, orang percaya perlu berhati-hati agar tidak menjadikan benda atau materi sebagai pusat kebahagiaannya. Ketika seseorang terlalu mencintai sesuatu melebihi Tuhan, sesuatu itu dapat berubah menjadi berhala dalam hidupnya. Berhala bukan hanya patung yang disembah. Berhala adalah apapun yang mengambil tempat Tuhan di dalam hati kita. Mungkin itu uang, mungkin jabatan, mungkin kenyamanan, mungkin juga pengakuan dari orang lain. Ketika kebahagiaan kita sepenuhnya bergantung pada hal-hal tersebut, hati kita mulai terikat kepada dunia. Tetapi ketika Tuhan menjadi sumber sukacita kita, maka hidup kita akan berbeda. Orang yang menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan akan memancarkan terang kepada orang-orang di sekitarnya. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuat orang lain melihat ketenangan, kemurahan hati, dan sukacita yang tidak biasa. Mengapa demikian? Karena ia tidak lagi menggantungkan seluruh hidupnya pada benda atau materi. Ia tidak takut kehilangan. Ia tidak hidup dalam kecemasan yang berlebihan. Ia lebih mudah berbagi dan mengasihi sesama. Orang-orang di sekitarnya dapat melihat bahwa ada sesuatu yang berharga dalam dirinya, sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan uang, dan sesuatu itu adalah Tuhan sendiri.
Kita melihat contoh yang sangat jelas dalam kehidupan Rasul Paulus. Paulus pernah berkata agar orang percaya bersukacita. Bahkan ia menegaskan lagi agar mereka tetap bersukacita. Yang luar biasa adalah saat menulis nasihat itu, Paulus sedang berada di dalam penjara. Secara manusia, penjara bukanlah tempat yang menyenangkan. Tidak ada kenyamanan, tidak ada kebebasan, tidak ada kepastian tentang masa depan. Namun Paulus tetap dapat bersukacita. Mengapa? Karena sumber sukacitanya bukan keadaan. Sumber sukacitanya adalah Tuhan. Inilah pelajaran yang perlu kita latih setiap hari. Mungkin pagi ini Anda sedang menghadapi persoalan keluarga, masalah kesehatan, tekanan pekerjaan, atau pergumulan ekonomi. Firman Tuhan tidak berkata bahwa masalah-masalah itu tidak nyata. Tuhan mengerti semuanya. Namun Tuhan mengajak kita untuk menemukan sumber sukacita yang lebih dalam daripada semua keadaan tersebut. Ketika hati kita berakar di dalam Tuhan, kita akan memiliki kekuatan untuk tetap melangkah sekalipun jalan yang kita lalui tidak mudah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita melewati masa-masa yang sulit. Bukan karena Dia meninggalkan kita, melainkan karena melalui proses itu, Tuhan sedang membentuk hidup kita. Seringkali dalam keadaan sulit, kita belajar bahwa Tuhan saja sudah cukup. Kita belajar bahwa kehadirannya lebih berharga daripada kenyamanan dunia. Kita belajar bahwa kasih-Nya lebih kuat daripada ketakutan kita. Dan kita belajar bahwa damai sejahteranya sanggup menopang kita ketika semua penopang yang lain tidak ada. Pemazmur pernah memberikan kesaksian yang sangat indah. Ia berkata bahwa Tuhan menuntunnya dengan nasihat-Nya dan kemudian mengangkatnya ke dalam kemuliaan. Namun kemuliaan yang dimaksud bukanlah kemuliaan duniawi. Karena setelah itu, pemazmur berkata bahwa tidak ada yang lebih diinginkannya selain Tuhan. Betapa dalam perkataan tersebut, seolah-olah ia sedang berkata, Tuhan, jika aku memiliki Engkau, aku sudah memiliki yang terutama. Inilah tujuan kehidupan rohani yang dewasa. Bukan berarti kita tidak bekerja, tidak berusaha, atau tidak menikmati berkat Tuhan. Bukan itu maksudnya. Tetapi hati kita belajar menempatkan Tuhan di posisi yang paling utama. Ketika Tuhan menjadi yang terutama, maka semua hal lainnya akan berada pada tempat yang benar. Yang perlu kita waspadai adalah ketika hidup terasa terlalu nyaman. Kadang justru pada saat ekonomi baik, tubuh sehat, pekerjaan lancar, dan semuanya berjalan sesuai rencana, kita mulai mengurangi waktu bersama Tuhan. Kita merasa tidak terlalu membutuhkannya. Tanpa sadar, hati kita perlahan menjauh. Karena itu, jangan menunggu sampai masalah besar datang, baru mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hari ini, dalam keadaan apapun, dekatilah Tuhan. Jika hidup sedang sulit, datanglah kepadanya. Jika hidup sedang baik, tetap datanglah kepadanya. Jika doa-doa Anda belum terjawab, datanglah kepadanya. Jika Anda sedang menikmati banyak berkat, tetap datanglah kepadanya. Biarlah hati kita terus diarahkan kepada Tuhan setiap hari. Dan ketika kita menjadikan Tuhan sebagai sumber kebahagiaan yang sejati, kita akan mengalami damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Damai yang membuat kita tetap tenang di tengah badai. Damai yang membuat kita tetap berharap di tengah ketidakpastian. Damai yang membuat kita tetap bersyukur dalam segala keadaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa damai sejahtera sejati tidak berasal dari dunia, melainkan dari-Mu. Tuhan, ajar kami untuk tidak menggantungkan kebahagiaan kami pada harta, kenyamanan, keberhasilan, atau keadaan yang baik. Tolong kami agar memiliki hati yang tetap melekat kepadamu dalam segala musim kehidupan. Jika saat ini ada yang sedang lelah, kuatkan mereka. Jika ada yang sedang gelisah, tenangkan hati mereka. Jika ada yang sedang takut menghadapi masa depan, ingatkan mereka bahwa Engkau memegang hidup mereka dengan kasih yang sempurna. Bentuklah kami menjadi pribadi yang menemukan sukacita di dalam hadirat-Mu. Ajarlah kami menikmati persekutuan dengan-Mu lebih daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Biarlah damai sejahtera Kristus memenuhi hati kami hari ini, dan biarlah melalui hidup kami, orang lain juga dapat melihat terang-Mu. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum Anda meninggalkan video ini, izinkan saya mengingatkan satu hal. Jika renungan ini memberkati Anda hari ini, klik like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng sekarang juga. Mungkin bagi Anda itu hanya satu klik,
Tetapi lewat satu klik itu, semakin banyak jiwa bisa dijangkau dan dikuatkan oleh firman Tuhan setiap pagi. Tuliskan pokok doa Anda di komentar. Tuhan Yesus memberkati.